Saya percaya kalau berita Natal tentang Tuhan yang jadi manusia, kalau kita selama jadi Kristen hanya berputar-putar tentang Tuhan yang jadi manusia saja, maka Natal itu nggak ada arti. Kira-kira kenapa? Iya, betul-betul. Kenapa? Dari tahun ke tahun berita Natal selalu Tuhan jadi manusia, namanya Yesus. Tidak salah. Tapi itu nggak boleh sampai di situ saja. Coba saya memberikan pemikiran begini. Bethlehem tanpa Golgota ada artinya tidak? Ada artinya tidak? Kenapa? Nggak ada. Bethlehem saja nggak sampai Golgota nggak ada artinya. Kenapa? Iya, karena tujuannya pada penebusan, bukan kelahiran. Nah, iblis berhasil menipu gereja ribuan tahun. Nggak cuma puluhan tahun, nggak cuma ratusan ribuan tahun. Karena tiap Desember Yesus kembali bayi lagi. Kapan gedenya ini? Betul tidak? Kenapa tiap Desember kita dibawa ke palungan lagi? Sudahlah, siapa saja yang pernah lahir. Nggak mungkin dong tiap kali perayaan ulang tahun kita kembali ke rumah sakit kita dilahirkan dulu. Ngapain? Ngerti maksudnya? Terus kita memperingati di mana tempat tidur ibu kita dulu, melahirkan kita atau apa. Nggak guna. Jadi ini sebuah penipuan dari iblis. Karena kalau Tuhan yang jadi manusia dan diulang-ulang terus, dengar, tanpa kita jadi Tuhan nggak ada gunanya Natal itu. Nangkap nggak maksudnya? Kalau yang hebat, yang maha kuasa, yang dahsyat, yang ajaib itu bisa jadi manusia. Contohnya begini, lebih gampang orang kaya yang jadi miskin atau orang miskin jadi orang kaya? Pikir. Betul sekali. Jauh lebih gampang orang kaya jadi miskin daripada miskin jadi kaya. Bingung malah orang miskin jadi kaya ini. Jadi lucu dia. Nah jadi jauh lebih sulit Tuhan yang jadi manusia daripada manusia jadi Tuhan. Setuju nggak kalau itu dibalik? Loh, betul tidak? Oke. Siapa bisa menolong saya untuk menemukan satu ayat saja yang mewakili seluruh Alkitab? Artinya kalau ayat itu tidak ada di Alkitab, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama apa saja. Ayat mana itu? Salah, nggak usah takut. Ayat mana itu? Bukan. Yohanes 3:16. Kalau Alkitab nggak ada ayat itu, maka dia bukan kitab suci. Karena di ayat itu yang merupakan seluruh kasih Tuhan. Betul tidak? Nah, tapi masalahnya, apalagi di Indonesia, ayat itu jadi masalah besar buat yang mayoritas. Renungkan. Kenapa? Nah itu dia. Kenapa ayat itu justru jadi masalah besar buat yang mayoritas? Karena Tuhan punya anak ini masalah ini. Tidak kebetulan kalau Indonesia itu menjadi negara yang muslimnya paling banyak loh. Betul tidak? Paling banyak. Siapa yang ngikuti berita hari ini? Salah satu tokoh ISIS Indonesia lagi ngancam. Ya, gila betul itu. Nah, tapi waktu saya dengar itu tadi dari Bu Widya, dan memang itu sasaran mereka. Mereka itu sudah punya konsep untuk mengislamkan dunia harus lewat Indonesia, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, karena itu terbesar. Lalu bagaimana ayat itu bisa dimengerti dengan gampang? Kalau memang kenyataannya mereka nggak bisa terima, Tuhan punya anak. Lalu ejekan, lah kawin sama siapa Tuhanmu? Kok bisa punya anak? Wah, itu sudah dimengerti. Tapi luar biasa. Nah, maka itu Natal. Kalau hanya Tuhan yang jadi manusia, tanpa kita mau jadi Tuhan, maka Natal itu nggak ada. Dari tahun ke tahun ya cuma begitu saja. Pohon terang, pohon Natal, kado, Sinterklas, ya enggak, rusa salju. Itu lebih terkenal pada Yesusnya dari pusat Natal itu sendiri. Kenapa? Memang itu taktik iblis untuk menjatuhkan iman yang benar. Coba baca dulu Lukas 7 ayat 9. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan saudara. Lukas 7 ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ya. ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata kepadamu, iman besar ini tidak iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, masih ingat kenapa Tuhan Yesus menyatakan
bahwa di antara orang Yahudi pun tidak pernah dia dapati iman sehebat iman orang itu. Siapa yang dimaksud di sini? Tentang apa? Tentara, perwira di Kapernaum. Nah, Yesus Bethlehem tanpa Golgota, maka nggak akan ada kisah Lukas 7 ini, nggak akan ada. Dan hebatnya lagi, kisah Lukas 7 ini Golgota itu belum ada. Tapi kenapa perwira itu bisa punya iman sehebat itu? Pelan-pelan ya. Perwira ini punya, mengapa dia manggil Tuhan Yesus hari itu? Siapa masih ingat? Bukan anaknya, hambanya, budaknya loh. Oke, perwira ini orang Yahudi atau bukan? Bukan. Maka itu Yesus berkata, di antara orang Yahudi aja gue gak dapat. Karena ini orang, dalam tanda kutip, orang kafir. Berarti dia penjajah atau bukan? Penjajah. Kalau dia penjajah, yang jadi budak yang dijajah atau sebangsa dengan dia? Yang dijajah. Ayo pakai logika. Mau mati ya matilah. Bisa nggak ada dapat lagi pembantu lain? Bisa. Sangat bisa. Tapi kenapa dia berjuang? Banyak khotbah tentang Lukas 7 iman perwira ini yang didengar oleh orang Kristen setelah dengar khotbah. Oh Tuhan, terima kasih, iman saya bangkit setelah dengar khotbah ini. Ibu saya sakit keras hampir mati, Tuhan, saya mau beriman seperti dia. Maaf, itu salah. Sebab yang dia imani bukan untuk keluarganya. Untuk siapa? Orang lain. Yang notabene istilahnya, mati pun gak apa-apa, dia bisa jadi lagi kok. Ngapain dia berjuang repot-repot? Maaf saya berkata. Pasti kita bisa mengerti kalau saudara pulang ke Indonesia dari Korea, ketemu banyak orang kaya Kristen yang punya pembantu. Jawab jujur pertanyaan saya. Kristennya seorang majikan itu, kalau dengar vonis dokter salah seorang pembantu yang sakit keras hampir mati, kira-kira dia apa? Ayo suruh pulang aja lah. Gampang toh. Ini pesangon 6 bulan misalnya begitu. Kalau yang nggak pelit, yang pelitnya 3 bulan lah. Ya enggak. Tujuannya apa? Bukan menghindari masalah. Kamu mati di rumahmu, jangan di sini. Kristen loh. Tapi ini bukan. Nah, selama Kristen kita setiap bulan Desember kembali ke Bethlehem lagi, maka kita nggak akan dapatkan apa-apa dari Yesus yang Raja segala Raja. Karena kalau tiap Desember kembali ke Bethlehem, berarti kita cuma punya Yesus yang umurnya 11 bulan. Iya atau tidak? Kenapa 11 bulan? Iya, tiap kali mau setahun dikecilkan lagi. Kapan gedenya? Kasihan dia. Ini doktrin yang salah selama ribuan tahun dalam gereja. Ngeri sekali. Ini kejahatan loh. Ini kejahatan. Jangan dianggap enteng. Kalau Natal kita kembali ke Bethlehem itu sebuah kejahatan. Ayo kita tolong baca Wahyu 1 ayat 11 sampai 17. Ayat 12 sampai 17. Satu-satunya tulisan dalam seluruh Alkitab, bukan cuma perjanjian baru saja, seluruh Alkitab yang menjelaskan, yang menggambarkan, yang melukiskan Yesus yang sesungguhnya itu cuma di Wahyu 1 ayat 12-17. Silakan, siapa coba boleh baca. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya sebentar. Di antara 12 murid, Yohanes paling dekat nggak pada Tuhan Yesus? Bahkan dia satu-satunya murid yang bisa bersandar di dada Yesus loh. Yang lain tidak. Nah, murid yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus saja syok, kaget melihat Tuhan yang sesungguhnya. Coba ulangi lagi. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Nah, pelan-pelan. Ini menunjukkan siapa? Yesus. Tapi mengapa pakai kata serupa? Jawabannya karena dia bingung. Siapa ini orang? Sepertinya aku kenal. Tapi kok jadi begini? Begini gimana? Coba lihat. Coba anak manusia terus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Pelan-pelan. Selama Yesus hidup jadi manusia, jubahnya itu nggak sampai di kaki. Sampai menutupi kaki tidak. Iya, karena itu tradisi Yahudi. Ini kok jadi? Maka itu Yohanes bingung. Kalau lihat suaranya aku kenal. Ini Tuhanku. Tapi kok lain pakaiannya terus? Apalagi yang dia beda. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, biasanya cuma dari kain biasa. Ini kok dari emas? Terus.
Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Jangan disebut ubanan, awas ya. Bukan, itu lambang kemuliaan. itu buat Yohanes kaget. Putih metah, artinya putih yang betul-betul putih. Bingung Yohanes terus. Dan matanya bagaikan nyala api. Nah, selama itu dia kenal gurunya itu matanya lembut. Karena dia gembala yang baik. Kenapa sekarang matanya menyala? Terus. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Masih ingat kisah berapa kali terjadi di hidup Yesus, kakinya dibasuh karena dia kotor, karena berdebu. Kenapa sekarang jadi mengkilat seperti tembaga di perapian? Lanjut lagi. Suaranya bagaikan desau air bah. Nah, desau air bah bisanya, apa itu ya, berwibawa besar. Selama ini dia kenal Yesus itu suaranya lembut, mengajar dengan manis. Terus lagi. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ya, pelan-pelan. Selama itu dia lihat, Yohanes lihat gurunya pegang tongkat gembala. Karena memang dia gembala. Kenapa sekarang jadi pegang 7 bintang? Jangan dibalik bintang 7, lain lagi. Apa sakit kepala nanti? 7 bintang. Membingungkan buat Yohanes. Terus dari mulutnya keluar apa? Sebilah Pedang tajam bermata 2. Selama itu hanya firman yang lembut. Ini kok ada pedang dari mulutnya. Lambang kuasa. Lanjut, belum selesai lagi. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Selama itu Yohanes gak pernah ngelihat gurunya seperti itu aja. Baru hari itu saja. Sebelum sampai terakhir nanti ya. Yohanes siap gak melihat gurunya berubah seperti itu. Kenapa berubah? Terus yang terakhir. Ketika aku melihat dia, tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Jadi ketakutan. Nah saudara, ini yang gak pernah digambarkan oleh pelukis manapun dan oleh gereja manapun. Gambar-gambar yang ada, termasuk dari masterpiece Michelangelo, Leonardo da Vinci, siapa saja. Yesus yang sederhana. Ini loh, kenapa ini gak pernah dilukiskan sampai hari ini? Hampir gak pernah ada, walaupun ada 1-2 gambar ini. Ayo sekarang kita jujur. Yesus yang saudara kenal, itu yang di Bethlehem, yang di Galilea, atau yang disalib, atau yang di Wahyu 1? Jawab dalam hati. Ngerti? Kalau saudara mengenal Yesus yang di palungan, maaf, paling cuma dapat kencing ngompol saja. Anak kecil. Lu ya atau tidak? Lu bayi mau beri apa? Kalau saudara cuma melihat Yesus yang di Galilea, dia cuma gembala. Kalau saudara cuma lihat Yesus yang disalib, ngeri. Nggak berdaya dia. Kenapa kita nggak bisa lihat dia setelah dia bangkit? Nggak cukup itu saja. Dan kita harus melihat dia sampai dia naik ke surga yang seperti Wahyu 1 ini. Kenapa kita nggak mau lihat ke sana? Karena teologi setan yang merusak gereja. Karena tiap tahun kita dikembalikan ke Bethlehem. Nggak salah dia pernah lahir. Nggak usah jauh-jauh. Saya nggak tahu aturan di Korea. Tapi di Indonesia walaupun nggak ada undang-undang. Tapi itu sebagai penghormatan. Di tempat-tempat resmi. Pasti ada foto presiden dan wakil presiden, bukan? Nah bayangkan kalau kita pajang waktu Jokowi baru lahir. Dan Yusuf Kala baru lahir. Salah nggak? Ya nggak salah, memang dia pernah lahir kok. Tapi kok kita pajang waktu mereka masih bayi ya, cepat jadi apa nanti itu? Urusannya lain itu, kan coba lucu. Maknanya udah beda. Iya, maknanya berbeda. Dan itu penghinaan. Nggak usah presiden. Siapa anaknya Mas Yanto namanya? Anaka. Ayo. Walaupun nggak sekarang. Waktu dia umur 6 tahun, dibuatkan pesta ulang tahun, lalu dipajang foto dia keluar rumah sakit masih baru lahir, marah nggak anak umur 6 tahun ini? Lo jawab marah nggak? Ya pasti marah. Saudara ini loh. Nah satu-satunya peristiwa dalam perjanjian baru yang ada orang bisa menggambarkan Yesus yang sesungguhnya, itu cuma Lukas 7 itu. Buat saya itu iman yang sulit. Sekarang saja kita yang sudah mengetahui Yesus itu disalibkan, dibunuh, mati, bangkit, naik ke surga, dan punya otoritas. Itu pun seringkali kita sulit menggambarkan iman itu. Tapi perwira ini. Maka itu ketika yang disuruh sudah bertemu Tuhan Yesus, diminta untuk datang, tapi akhirnya ditolak. Jangan, cukup katakan sepatah kata saja dari jauh. Ayo, kalau saudara jadi Yesus bingung, tadi diminta datang, sekarang mau datang nggak boleh.
Lalu alasannya apa? Itu yang mengagetkan. Alasan perwira itu, dia sudah bisa melihat Yesus jauh naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Padahal itu belum terjadi. Logika apa yang dia pakai? Logika militer. Saudara, kita harus bersyukur kepada Bapa di surga bahwa sistem militer itu sistem surga. Artinya begini, semua bangsa di dunia, sistem politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan beda atau sama? Beda semua. Tapi militer seluruh dunia sama. Mau negara komunis, mau negara Islam, mau negara ateis, negara demokrasi. Jenjang kepangkatan itu sama, cara hormat, cara apa, sama semua. Sadar nggak bahwa itu sistem surgawi? Dan salah satu yang paling hebat dari sistem militer adalah ketaatan. Disiplinnya itu. Ayo, walaupun tidak ada kita yang pernah jadi militer, tapi kita tahu. Kalau seorang komandan memerintahkan prajurit, boleh nggak? Maaf jenderal, bapak meninggal. Bisa nggak? Iya. Nah, perwira ini menempatkan Yesus sebagai seorang yang punya otoritas. Jenderal. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka itu dia gambar. Aku ini bawahan, walaupun aku jenderal. Karena di atasku ada gubernur, ada kaisar di Roma. Apapun yang diperintahkan, aku harus siap. Dan aku juga punya prajurit, termasuk budak itu. Kalau aku perintahkan, mereka harus nurut. Jadi ngerti? Di hati jenderal ini, perwira Kapernaum ini, Yesus itu luar biasa otoritasnya. Ngerti ya? Maka itu hanya satu-satunya kisah ini yang menggambarkan Yesusnya nggak di Bethlehem lagi. Bahkan sudah lewat Golgota. Karena Yesus yang di surga. Yang punya otoritas mutlak atas seluruh alam semesta. Katakan amin. Jadi sebelum kita minta mujizat dari Tuhan, ingat, miliki sikap yang tunduk dan taat mutlak dulu. Betul tidak? Karena seringkali, maaf, banyak gereja khususnya karismatik Pentakosta ngajarnya salah. Jangan takut, saudara, Yesus itu luar biasa, dia itu dahsyat. Betul, saya nggak ragu itu. Tapi kalau tidak diimbangi ketaatan, kedisiplinan, akhirnya Tuhan jadi murah. Kalau sudah begitu, kesaksian banyak yang terjadi karena uang. Oh saudara, karena saya rajin memberi perpuluhan 6 bulan terakhir ini, maka Tuhan berkati saya dengan mobil ini. Salah. Saya nggak bisa terima kesaksian seperti itu. Berarti kita nyuap Tuhan dong. Apa dia mata duitan? Enggak, mungkin dia mata duitan. Gimana dengan kasih karunia? Nah, kasih karunia itu hak mutlak Tuhan. Kita nggak bisa mempengaruhi. Hari-hari ini kan Indonesia lagi sibuk. Jokowi dengan tegas presiden kita tidak menerima gerasi dari 6 terpidana mati. Nggak tahu nih, sudah kapan sudah? Ini lagi ribut ini. Baru 2 atau 3. Sudah dieksekusi? Belum. Aku baca besok apa? Belum ya. Nah, apakah keluarga orang ini bisa mempengaruhi presiden? Nggak bisa. Nah, kasih karunia itu kita nggak bisa mempengaruhi Tuhan. Itu nggak bisa. Akhir-akhir ini memang banyak khotbah yang menakutkan tentang kasih karunia. Sehingga konsepnya, bisa berubah dosa. Udah kasih karunia kok, hati-hati itu. Menyesatkan, betul ini menyesatkan. Karena khotbah semuanya anugerah, grace, semuanya anugerah kasih karunia. Wah, bahaya itu. Indonesia lagi kerasukan itu. Nah sekarang orang yang suka berbuat dosa, enak dong. Ada berita seperti itu. Siapa nggak suka? Bahaya sekali. Jadi kasih karunia itu adalah miracle. Bukan, hak mutlak Tuhan. Yang nggak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Maksudnya begini loh. Bukan karena kita rajin berdoa, maka dia buat ini, tidak. Bukan karena kita rajin memberi perpuluhan. Bukan karena kita berbuat ini, berbuat itu, maka Tuhan beri itu. Enggak. Itu hak mutlak Tuhan, kita nggak bisa tahu. Namanya sovereignty. Ya, kedaulatan. Tapi itu nggak berlaku untuk semua orang. Dan kita tidak tahu siapa akan dia beri. Ya, tapi kalau pengampunan, tersedia untuk semua orang. Itu kita nggak usah ragu-ragu. Tapi khotbah-khotbah yang terakhir ini, soal kasih karunia itu diselewengkan. Akhirnya membuat Tuhan itu jadi murah dan rendah. Saya setuju khotbah kasih karunia kalau diimbangi dengan keadilan. Betul tidak?
Sekarang bayangkan kalau cuma Tuhan murah hati, pengampunan, tapi nggak ada keadilannya. Lu siapa dia? Justru disebut Tuhan itu karena ada dua sisi yang bertolak belakang. Sisi yang satu adalah kasih karunia, sisi kedua adalah keadilan. Ini dua ini nggak bisa bersatu. Saya dari dulu interpretasi saya soal kasih karunia, saya berlari kencang dan kalau tiba-tiba saya dapat itu kasih karunia. Oh bukan. Bukan. Berlari kencang dalam Tuhan itu. Iya, bukan. Coba baca begitu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bukan. Nah, kalau itu bukan kasih karunia, itu usaha. Bukan. Coba baca dulu. Efesus 2, 8 dan 9. 2, Pak. Ya. Ayat 8 sampai 9. Silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan Ya. oleh iman. Betul. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Terus ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu. Ini bedanya kekristenan dengan agama yang lain. Semua agama yang lain untuk dapat apa-apa dari Tuhan yang mereka sembah itu karena jerih payah. Puasa, nyakitin diri, ya enggak, memberi sesuatu. Pokoknya penuh perjuangan. Nah, itu bedanya. Tapi kita jangan lupa dia itu adil tidak? Yang disebut adil dia enggak kompromi dengan dosa. Titik. Betul enggak? Dosa itu dosa, nggak bisa diapa-apakan. Kitab Ibrani yang menjelaskan bagaimana dua kepribadian Papa kita ini bisa disatukan. Adil itu nggak bisa kompromi dengan dosa loh. Coba renungkan ini, ya atau tidak? Iya. Adil itu nggak bisa. Dosa itu habiskan. Itu perjanjian lama, nggak ada ampun. Tapi ada perjanjian baru, kasih karunia. Lah kan beda. Nah, siapa yang bisa nyatukan? Tuhan Yesus. Oke, karena ini jadi pertanyaan, padahal saya mau bahas ini nanti. Oke, sekarang bahas ini dulu. Baca Yohanes 1 ayat 19. Yohanes 1 ayat 19. Nanti dari ayat ini kita akan mengerti. Ya, silakan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Yohanes 1. Oh, ayat 29 berarti saya salah. Maaf, ayat 29. Maaf, Arfi. Pada keesokan Nah, harinya ayat 29. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya tidak tahu skenario surga, ya, sampai hari ini saya masih mencari. Tapi yang luar biasa, hukum Romawi itu satu-satunya hukum di dunia ini yang nggak pernah berlaku lagi sampai sekarang di negara manapun. Kata anak domba itu artinya pengacara. Pengacara bagaimana? Sampai hari ini di semua negara, sekalipun terdakwa, waktu di pengadilan boleh sendiri atau harus didampingi pembela? Harus, walaupun bersalah. Dan ini hukum Musa. Ya, kitab Keluaran, kitab Ulangan menyebutkan itu harus didampingi. Tapi hukum Romawi gila sekali. Buat hukum Romawi, pembela itu disebut anak domba. Jadi misalnya gini, kalau ada di antara kita, keluarga kita terdakwa dan tertuduh. Lalu kita sebagai keluarga akan tanya, kamu pilih siapa anak dombamu nanti? Iya, disembelih betul. Maka itu anak domba pada zaman itu bayarannya harus rumah satu. Kenapa harus rumah? Kalau sampai dia kalah, dia harus mati, ganti si terhukum. Lalu keluarganya ada jaminan. Maka orang miskin nggak ada harapan lolos dari pengadilan. Nah, waktu Yohanes tampil, dia berseru, hai orang-orang miskin, kalau saya terjemahkan, jangan takut, ada anak domba gratis buat kamu. Dari mana saya belajar ini? Dari buku-buku sejarah Romawi juga. Waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, dia cari pengganti enggak? Iya. Itu hukumnya. Tapi orang Israel sudah kerasukan setan. Walaupun Barabas jelas penjahat. Jadi kalau hari itu Israel menerima, Yesus nggak jadi mati. Barabas yang dikorbankan, Yesus bebas. Pokoknya siapa yang mau gantikan silakan.
Hebat gak hukum itu? Nah ini loh. Maaf, bagi beberapa saudara yang belum kenal saya selama ini, biar saudara kenal. Kenapa dalam pelayanan saya itu betul-betul berani ngambil alih masalah orang? Karena saya tahu rahasia ayat itu. Nanti, maka itu kalau Natal cuma Yesus yang jadi manusia, tanpa kita mau jadi Yesus, Natal itu nggak ada artinya. Jadi kalau kita mau jadi Yesus, berarti kita jadi anak domba. Jadi tumbal buat orang itu. Dan inilah keadilan itu. Ibrani 2 ayat 14. Pelan-pelan lagi ya. Ibrani 2:14. Maaf, tadi sore kami bertiga, saya, Pastor Endit, Pak Torang, ya sambil nunggu waktu, saya belum makan siang, maka diajak ke loteria. Nah, dalam bicaraan ternyata, enggak apa-apa Pak Torang, kalau saya ceritain ya, Pak Torang cerita soal kemenakannya. Nah, kalau saya dengar hal seperti itu, saya akan cari orang itu di mana. Karena pewahyuan ayat ini. Nah, saya nggak tahu. Waktu saya mengambil keputusan saya ingin cari dua orang itu, dua kemenakan Pak Torang ini. Apa reaksi Pak Torang saya belum tanya. Karena langsung kami pisah tadi ini. Nah, itu cara saya melayani. Begitu dengar ada orang ini, saya harus cepat bergerak. Silakan dibaca. Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Ya, itulah kita ya. Anak-anak itu maksudnya kita manusia ini. Dari darah dan daging, terus Maka ia juga menjadi sama dengan ianya adalah Yesus, menjadi sama dengan kita, punya darah daging, lanjut. dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan kita manusia. Supaya ini. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas. Bagi saudara yang baru pertama kali mendengar kebenaran ini, biar saudara berubah. Ternyata Tuhan jadi manusia. Itu tujuannya cuma satu. Supaya bisa mati. Kalau dia tidak pakai tubuh manusia, dia nggak mati karena dia Tuhan. Nangkap nggak maksud itu? Ini luar biasa. Oke, supaya lebih jelas. Ibrani 10 ayat 5. Saya akan ulangi lagi. Natal yang hanya Tuhan jadi manusia, tanpa kita lanjutkan, kita jadi seperti Tuhan juga nggak ada gunanya Natal. Ibrani 10 ayat 5, silakan. Ivan, nggak sudah dapat atau siapa aja? Karena itu ketika ia masuk ke Nah, dunia, ketika ia masuk, itu Yesus masuk ke dunia, itulah Natal. Ia berkata, Ia berkata kepada Bapa, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. nah, Bapa, engkau tidak mengendaki korban dan persembahan. Lalu apa kalimat ini penting? Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Bapa di surga menyediakan tubuh buat Yesus. Artinya dia jadi manusia. Kalau kita sudah baca Ibrani 2:14, lalu kita ngerti sekarang Ibrani 10 ayat 5. Jadi untuk apa? Bapa Yahweh menyediakan tubuh buat Yesus. Supaya bisa disembelih. Untuk jadi korban. Jadi tumbal itu. Nangkep sekarang? Jadi Natal tanpa kita mau jadi Tuhan. Maka yang sisa, yang belum percaya Yesus nggak akan selamat. Kan sudah bukti. Saya percaya saudara pernah tahu ayat itu. Kita tidak bisa minta Tuhan Yesus mati lagi untuk sisa dari orang yang belum percaya Yesus sampai hari ini. Betul nggak? Kenapa? Yang 2 miliar itu. Iya, kan tidak mungkin kita minta Yesus mati lagi. Loh, jawab ya atau tidak? Lalu siapa yang jadi korbannya? Nah, harusnya kita ini. Ini yang ditakuti iblis. Itu kita juga takut sama. Nggak usah takut. Jadi korban itu nggak mati. Tapi jadi tumbal. Oke. Tanggal 27 Desember tahun 83. Itu betul-betul merupakan titik balik dari konsep pelayanan saya. Kenapa? Belum lahir kamu? Belum. Saya dari Jerman waktu itu. Besok saya harus memimpin perjamuan kudus. Ya saya lagi santai malam mempersiapkan. Wih, tiba-tiba dapat pewahyuan itu. Itu tadi. Yohanes 3:16. Itu sulit dimengerti. Juga anak domba tadi. Tahun 76 kami buat KKR di lapangan sepak bola Kertosono. Biasanya kalau KKR gitu maksudnya ada lagu
Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba itu. Ya. Tiba-tiba jadi sebelah saya itu nyeletuk orang. Wih, anak domba, enak di sate. Saya kaget. Kan kambing muda istilah begitu. Dari situ saya tuh mulai mikir. Ternyata kata anak domba pun sulit dimengerti. Kenapa harus anak domba? Nah, kemarin itu saya cari rahasia itu. Kenapa Alkitab menyebut anak domba? Maaf loh. Pendeta pun jarang bisa ngerti apa itu anak domba. Nah, setelah saya baca sejarah Romawi baru ngerti. Oke, saya kembali ke 27 Desember tahun 83. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya. Saya nggak tahu bagaimana cara Roh Kudus memimpin para bapak-bapak gereja dulu menyusun Alkitab. Ya, saya nggak tahu. Tapi jelas dipimpin Roh Kudus. Kok bisa? Ditulis oleh Rasul yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Di pasal yang sama, yaitu pasal 3. Di ayat yang sama, yaitu ayat 16. Antara Injil dengan surat ada memperlengkapi sangat manis. Gak usah dibaca tuh Yohanes 3:16. Apa sampai nggak hafal? Berarti saudara belum Kristen gitu aja kok nggak hafal itu. Ya toh. Sekarang lihat 1 Yohanes 3:16. Nah, itu coba lihat. 1 Yohanes 3:16. Jadi kalau Kristen kita cuma istilah Kristen ecek-ecek, istilahnya. Ya, nggak mau tenggelam langsung cuma main di air yang dangkal aja, nggak akan selesai penginjilan ini. Udah, silakan dibaca. Demikian kita ketahui Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Nah, stop. Ini Yohanes 3:16. Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, setelah dia menyerahkan nyawanya untuk kita, berarti dia jadi tumbal buat kita. Kita nggak boleh minta dia jadi tumbal terus. Maka itu terus jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Ayo, amin atau pura-pura nggak ngerti? Yesus jadi tumbal, bukan Yesus lagi. Kita yang jadi tumbal. Kenapa? Nah, enggak. Tunggu dulu. Kalau kita jadi tumbal terus mati, surga rugi. Itu tumbalnya bagaimana? Lihat 17-nya. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Ya, apa itu harta duniawi? Uang. Terus? Pakaian. Ya, semuanya. Lanjut. Melihat saudaranya menderita kekurangan tetap menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri? Nah, ternyata penodong perampok lebih ngerti daripada pendeta. Apa artinya? Lihat kalau orang ngerampok nodong harta toh? Nah, menyerahkan nyawa itu menyerahkan harta ternyata, bukan mati. Dan ingat Yesus pernah berkata, sebab di mana ada apamu di situ ada apamu. Nah, nyawa harta itu jadi satu ternyata. Jadi kesimpulannya, musuh Injil bukan setan, tapi orang Kristen pelit. Catat itu baik-baik. Itu musuh Injil, orang Kristen pelit. Nah, kalau itu gampang atau susah? Belum tentu. Karena banyak orang pelit. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, yang susah masuk surga siapa? Nah, karena pelit. Kalau nggak pelit, nggak kaya. Tapi Abraham kaya nggak pelit, Pak. Loh, makanya itu lain ya sejumpa Tuhan. Saudara, yuk kita mikir. Natal nggak cuma Tuhan yang jadi manusia, tapi kita harus jadi seperti dia. Untuk jadi tumbal itu tadi. Siap jadi anak domba? Amin. Disembelih loh. Dikorbankan. Iya. Luar biasa. Dan ini yang ditunggu oleh dunia. Iya. Tuhan menunggu. Dunia menunggu. Saya nggak tahu, saya pernah sharing nggak di Taigu ini lagunya Sari Simorangkir. Karya terbesar dalam hidup. Nah, belum ya. Jadi saya sejak lagu itu pertama kali disampaikan, saya kenal baik dengan Sari, dengan suaminya pun saya kenal baik. Saya nggak akan nyanyi lagu itu lagi sama seperti yang Sari ubah, tapi saya ganti. Karena kalau kita nyanyi itu lagi, kita ini jahat, kejam, dan kurang ajar. Kenapa? Karena kita tetap minta Yesus mati lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Lu mau berapa kali dia berkorban? Kan cukup sekali, bukan? Lu kok gak amin? Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Begini.
karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu, akulah harta yang tak ternilai yang kau miliki dan kau hargai. Apa akibatnya kalau kita mau jadi seperti Yesus berkorban buat mereka ini? Tuhan Yesus kau kagumi. Atau tidak? Ini harus kita kerjakan. Nanti di penjara kamu balaku. Loh, enggak dong. Bukan di penjara. Saya sudah ngomong sama Sari dan dia ngerti. Saudara dengarkan. Sampai di mana kekesenan kita selama ini melihat Yesus yang sesungguhnya. Jadi kalau cuma kasih karunia saja tanpa kita melihat keadilan Tuhan, itu bisa bahaya. Jadi implementasinya adalah Yesus itu adalah manusia yang lain, Pak, yang harus kita layani begitu. Iya. Kita jadi Yesus buat mereka. Kita jadi harta buat mereka. Kita jadi korban buat mereka. Supaya mereka mengenali Yesus. Supaya mereka kenal Yesus. Ya, sekarang kan Yesus nggak ada di dunia lagi masalahnya. Ya kita ini wakilnya. Oke, contoh yang gampang. Saya nggak tahu bahasa Korea ya. Lihat bahasa Inggris. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jangan lihat bahasa Indonesia karena nggak ada satupun dari 9 terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ada 9 macam sekarang, 9 terjemahan. Nggak ada satupun yang mengutip kebenaran ini. Yang bahasa Inggris. Now then we are ambassadors For of Christ. For Yeah. Christ. Ambasador. Duta besar. Oke. Terus kalau bahasa Koreanya apa? Ambasador juga bukan? Di sana betul, duta besar. Nah ini, kenapa nggak ada terjemahan duta besar? Indonesia semua utusan. Beda jauh. Ayo kita belajar sebentar. Sebutkan 3 fungsi duta besar. 1. Apa itu? Iya, mewakili presiden. Bukan mewakili negara. Baru kedua mewakili negara. Maka itu kalau duta besar datang ke sebuah negara untuk dia diwakilkan di situ, yang menerima tidak boleh wakil kepala negara. Itu penghinaan. Kenapa? Sebab duta besar itu levelnya sama dengan kepala negara yang diwakili. Sama, ingat itu. Sama. Yang kedua, misalnya, ada orang Korea pengen tahu Indonesia, tapi nggak punya duit atau nggak punya waktu untuk pergi ke Indonesia. Ada satu cara, datang ke kedutaan. Apa? Betul ya, ambasador ini. Nah, kalau orang Korea nggak punya waktu untuk melihat Indonesia, datang ke KBRI. Karena semua kantor, gedung kedutaan besar negara manapun juga itu mewakili negaranya. Semua budayanya, ekonominya, semua ada di situ. Itu tugas duta besar. Sehingga orang Korea yang nggak punya uang atau nggak punya waktu, itu sama masuk KBRI bilang, oh ini Indonesia. Ini yang kedua. Artinya, kalau ada orang tanya kepada kita, surga itu di mana? Tuhan itu siapa? Dulu zaman saya sekolah ini orang Surabaya kurang ajar. Kalau ngomong tuh kasar-kasar orang Surabaya. Ya kok teman-teman bilang, tanya, gimana cara tahu surga? Dulu kamu jawab mati audisi rek. Itu banyak mati dulu kamu baru tahu surga. Itu istilahnya. Sekarang enggak. Apa jawaban saudara kalau ada orang tanya tentang Tuhan itu siapa dan surga itu di mana? Jawabnya, ayo datang ke rumahku. Kok enggak amin? Ya, ayo datang ke rumahku. Coba saya pakai istilah yang saya balik dulu. Apa jadinya sebuah keluarga? Hanya kelihatan aman, rukun kalau ada tamu. Itu keluarga yang bagaimana? Palsu. Nah, ini keluarga munafik. Surga itu kita wakili di dunia ini. Yang ketiga, siapa pernah mikir ada satu hak dari duta besar dan halaman duta besar? Ayo, saya nggak sebut dulu. Itu namanya hak apa? Apa fungsinya hak ini? Pernah dengar kata kekebalan diplomatik? Ya. Apa itu? Inggrisnya immunity. Apa itu? Hukum di Tidak negara berlaku. itu nggak akan berlaku di halaman dan tempatnya duta besar. Betul.
nggak akan berlaku. Itu kehalang menutup besar itu hukum negara yang diwakili. Jadi polisi negara yang ditempati nggak boleh masuk. Tapi yang lebih penting ini, misalnya di Seoul ada perampok bank, pembunuh dikejar oleh polisi, masuk ke halaman KBRI, dia selamat. Dan sekarang di dunia ini ada 2 orang yang terkenal sedang di kedua kedutaan yang nggak bisa diapa-apain. Satu, Julian Assange yang di kedutaan El Salvador di Inggris, lalu kedua itu Snowden, ya, Edward Snowden yang ada di Rusia. Nggak bisa diapa-apakan, aman di situ. Coba baca dulu Yohanes 20:23. Ya, kenapa kita nggak pakai hukum ini? Yohanes 20:23. Nah di situ kita lihat apa sih bedanya camat dan duta besar? Oh, beda jauh. Yohanes 20:23. Iya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Iya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Gereja Katolik memakai ayat ini 100% untuk para imam. Dari 7 sakramen Gereja Katolik, salah satu sakramen adalah sakramen pengakuan dosa. Dan salah satu sumpah seorang imam atau pastor adalah tidak boleh membocor dosa orang yang mengaku pada dia. Secara psikologis itu luar biasa. Orang itu kok bisa cerita semua yang dia simpan pada seorang yang dia percaya. Dia itu lega. Maka tekanannya lepas. Coba baca baik-baik. Saya nggak tahu bahasa Koreanya. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? Ternyata beda. Coba teliti baik-baik. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? Ternyata beda. Ya, dengan mengampuni orang berdosa. Kan dikatakan barang siapa, bagaimana tadi? Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Nah, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. 100% yang kita pakai yang kedua, menyatakan dosa orang tetap ada. Karena kita nggak mengampuni. Kita pasang stempel ke orang itu. Iya. Apa itu mengampuni dosa orang dan mengampuni orang dosa? Mengampuni dosa orang itu nggak ada sangkut paut dengan kita. Dan itulah tugas duta besar. Waktu penjahat itu masuk ke dalam duta besar, nggak ada urusan dengan duta besar. Dia nggak mencuri di tempatnya duta besar kok. Dia ngerampoknya tempat lain. Tapi dia harus melindungi. Nah, duta besar itu yang jadi tumbalnya untuk bereskan nanti. Luar biasa, itulah keadilan yang diberlakukan. Mengampuni orang berdosa itu perintah Tuhan Yesus. Orang menyakiti kita, kita suruh apa? Tuhan Yesus nyuruh apa kan? Ngeracun? Enggak, suruh apa kan? Berkati. Kalau musuhmu lapar, beri makan malah. Nah, itu orang yang berdosa. Pernahkah saudara sadar bahwa hak terbesar kita, hak tertinggi kita adalah mengampuni dosa orang? Itu luar biasa. Belajar psikologi akan tahu. Orang itu sakit, orang itu mengalami gangguan, bukan gila ya, bukan ya, tertekan jiwanya. Itu karena 80% karena rasa bersalah menghantui dia. Macam-macam. Masa lalu, apa saja. Nah, begitu orang itu ketemu kita, duta besar dari surga datang, layani, nyatakan pengampun. Itu luar biasa. Untuk apa saja. Dan dunia butuh ini. Jadi Yesus nggak bisa dikenal mereka. Apalagi Yesus sudah dicap sebagai orang Kristen. Kita ngomong Yesus pada orang Islam, orang Buddha, langsung nolak Kristen ini. Ya toh? Jadi nama Yesus sudah salah sekarang ini. Kita nggak bisa bawa itu lagi. Kalau nginjil langsung nutup. Tapi kalau kita bicara soal kasih, pengampunan, itu yang dibutuhkan orang. Dan orang pasti terima. Dan itu gak akan ditolak. Oke, saya stop dulu. Ayo diskusi. Ada mau tanya sesuatu di sini? Kalau berbicara tentang kasih dan pengampunan, otomatis kita akan juga nanti memperkenalkan Yesus. Nantinya. Tapi nama itu pun nggak usah disebut, orang langsung tahu. Kasih dan pengampunan itu pasti Yesus. Jadi dari setiap tindakan kita, Pak. Iya. Saya pernah pengalaman begitu, Pak. Ada seorang training yang sudah berkali-kali ditolak permintaan resign-nya dari pabrik. Jadi dia selalu memanggil pihak ketiga kalau ngomong sama saja. Akhirnya saya berbicara sama dia begini. Karena kamu panggil pihak ketiga, sajamu itu sakit hati dengan kamu. Karena orang lain tahu dosa sajamu. Harusnya kamu cuma minta advice dari orang ketiga dan kamu sampaikan kepada sajamu. Cuma sebelum kamu melakukannya, setelah kamu pun melakukannya, kamu harus berlari
bekerja dengan baik, saya gitu. Tunjukkan kalau kamu adalah seorang pekerja. Jangan berikan alasan kamu itu sakit. Tapi apa tujuan datang ke Korea? Adalah uang, saya gitu. Berikan itu alasan yang terbaik. Dia akan memikirkan, akhirnya dia praktekkan. Puji Tuhan, dia kabar sama saya, dia bilang, iya bro, dia mulai dengar saya katanya. Dan bagaimana dia sekarang? Ya sajangnya mulai terbuka, dia mulai ngomong sama saya. Coba lakukan dengan baik. Dan jangan terus menuntut, saya gitu. Coba kamu kerja dengan baik, saya gitu. Suatu saat dia akan kasih kamu keluar, saya gitu. Ada banyak cara seperti itu. Kita jadi di garis depannya untuk menyelamatkan orang ini. Betul sekali. Kalau seperti kita percaya pada Tuhan Yesus semuanya, lalu untuk membuktikan bahwa kita itu mengenal Kristus secara pribadi semuanya. Tapi bagaimana cara untuk menyampaikan pada mereka? Kita kan harus keluar, artinya seperti itu. Artinya kita harus memperlihatkan dia, tapi tidak, ini loh saya orang Kristen. Enggak, tapi melalui bagaimana tindakan kita, cara kita. Tapi kalau kita tidak keluar kan? Keluar itu maksudnya apa? Maksudnya kita di luar gitu loh. Di luar daripada lingkungan kita semuanya. Kita menunjukkan bahwa kita ini juga anak-anak yang percaya pada Tuhan gitu. Jadi mereka akan melihat kita, oh itu beda. Anak beda begitu loh. Iya. Kalau kita hanya semuanya, maaf kalau di gereja saja semuanya. Jago kandang namanya, itu jago kandang. Kan bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa ya, memperkenalkan Yesus. Ya, Oke. gitu loh. Baca Yohanes 13 ayat 34 35. Kenapa kalau kita entah di kota atau di mana lihat sekelompok orang, oh itu pasti Muslim itu. Orang lain kelompok, itu pasti Hindu, itu pasti Buddha. Kenapa kita pasti nyebut itu? Kenapa yang kita lihat? Atributnya. Kristen tidak punya atribut apa-apa kecuali ayat ini. Coba lihat Yohanes 13 34 35. Ini atribut kita. Bukan dengan pakaian, bukan dengan apa-apa lagi, tidak. Ya, bacakan. Supaya kamu saling mengasihi, Ya. sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Dengan demikian berapa orang? Semua orang akan tahu. Bukan karena kita pakai kalung salib, bukan karena kita bawa Alkitab, bukan karena kita sembahyang di pinggir jalan, tidak. Demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu itu murid kasih. Ini yang kita gagal sebagai gereja. Kasih. Dan kasih itu mau berkorban. Tunjukkan itu kepada dunia. Ya kita nggak usah apa tulis pun melarang, jangan kamu seperti orang-orang Farisi. Doanya di perempatan-perempatan jalan supaya dilihat orang. Enggak. Bukan ritual. Bukan ritual kita lakukan. Tapi kasih itu dengan mengampuni. Nah itu harus mulai hari ini. Bukan lagi sulit loh. Bahaya. Kenapa bahaya? Hanya ada mengakar sendiri, akan mengakar malah. Iya, enggak. Bahayanya begitu. Kita yang rugi. Kan neraka. Iya. Kenapa calon penghuni neraka? Karena satu-satunya ayat, enggak ada dua, satu-satunya ayat yang mengatakan kenapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Coba baca Matius 5:9. Jadi jangan berkata sulit, nggak bisa, harus mengampuni. Orang merugikan kita, memfitnah kita, menipu kita, merusak hidup kita pun tetap harus ampuni. Ya, silakan. Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. ya. Ada terjemahan Amplified, bahasa Inggris itu bagus sekali yang Amplified. Ada nggak Amplified? Coba lihat ya. Jadi, yang membuat kita punya hak sebagai anak-anak Bapa di surga itu bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin ibadah, bukan kita hafal ratusan ayat, tapi yang mau membawa damai. Peacemakers. Ya, peacemaker. Pembuat damai. Ya, terus For they will be called. bukan yang Amplified. Ya. Amplified. Amplified ada Amplified. Tunggu ya. Nah, karena iblis itu lebih rajin baca Alkitab daripada kita. Ngerti kata itu? Maka itu iblis tahu ayat-ayat vital itu mana. Ini yang diambil. Jadi sejak iblis tahu ada Matius 5:9, maka untuk menggugurkan status kita sebagai anak-anak Bapa di surga, bukan mengelarang kita ke gereja, tapi sulit mengampuni orang. Ayo kita harus mengampuni. Pengampunan itu nggak bisa didoakan.
Jadi gini, tolong ya doakan saya supaya bisa mengampuni. Nggak bisa. Itu pilihan kita, mau atau tidak. Awas minta didoakan supaya bisa mengampuni. Ada amplifiernya belum? Berarti secara otomatis itu? Otomatis. Caranya gampang. Matius 18 ya ayat 21 sampai 35 ada sebuah pelajaran pengampunan. Lagi sekali Matius 18 21 sampai 35. Mengampuni itu karena dosa kita kepada Bapa di surga jauh lebih besar daripada dosa siapapun terhadap kita. Masih ingat ya? Yang perumpamaan orang yang punya utang itu nggak bisa bayar terus dibebaskan. Baru bebas dia ketemu temannya yang utang cuma sedikit. Dia marah, dia pukul, masukkan penjara. Dicabut akhirnya pengampunan oleh raja itu. Jadi kalau kita mengampuni itu karena kita sudah diampuni lebih dulu. Sebesar apa dosa orang itu kepada kita, nah, dosa kita kepada Bapa di surga jauh lebih besar. Emphasize Bible itu. Amplify. Jadi itu kalau kita pernah kata amplifier untuk memperkuat suara lah. Amplify itu untuk memperkuat artinya. Pengeras. Iya, lebih keras, lebih kuat. Nggak apa-apa nanti. Download aja. Amplify banyak gratis kok. Bagus. Jadi jangan sampai ada dari kita keluar dari ruangan ini nggak mau mengampuni, awas. Status kita bisa gugur jadi anak Tuhan. Nah, ya, kalau kita lihat ayat itu, ngeri. Banyak pendeta, banyak orang Kristen pun nggak bisa masuk surga. Karena statusnya bukan anak Tuhan. Karena tidak mau mengampuni. Oke, jadi orang kan melihat kita bukan karena nama kita, nama Kristen. Bukan. Tapi karena kelakuan kita. Semua mau. Oke. Nah, saya lupa tahun berapa. Tahun 80-an. Ada teman hamba Tuhan nginep di rumah. Satu hari itu ada maling masuk. Saya ajak ngomong maling itu. Wah, ini pendeta bro. Orang menggeser kode. Waduh, kok nggak lapor polisi? Saya bukan camat tapi duta besar. Dia bingung. Apa hubungannya? Kan nggak ngerti. Saya terangkan itu. Jadi ada maling masuk ke rumah saya pun saya nggak akan teriak maling. Saya akan sambut dia baik-baik. Saya akan ajak ngomong baik-baik. Pasti bertobat, nggak mungkin enggak. Kok nggak? Brutal malingnya Pak? Nggak mungkin. Kalau kita nyambut baik-baik nggak akan brutal. Kalau toh brutal kita mati bagus, kan langsung masuk surga. Kan ada ayat kalau pencuri kan pasti datang untuk membinasakan itu. Gimana? Itu kan iblis. Itu terus berkata tentang iblis. Mencuri kan bukan iblis, tentang orang. Kelakuannya kan iblis Pak. Iya, tapi kan kita bisa harus selamatkan. Kamu camat kita celah. Kalau camat ya teriak-teriak maling. Oke, ada lagi yang mau ngomong sesuatu? Ya, itu semuanya yang tadi yang kasih karunia, Pak. Iya. Karena masih banyak sekali hal-hal yang bukan kasih karunia dengan apa? Keadilan. Bukan dengan ketaatan tadi, Pak. Iya. Kalau kita taat supaya apa? Kemudian kalau kasih karunia diberikan hadiah gratis sama Tuhan. Jadi kalau kita diem aja nggak usah taat, kemudian kita dikasih hadiah sama Tuhan, itu bagaimana? Kita bisa pilih enggak hari ini? Enggak, kita nggak bisa milih. Karena kasih karunia itu haknya Tuhan. Coba kita buka Roma pasal berapa tentang Esau itu loh, 11 atau 9 kalau nggak salah. Coba lihat Roma 9. Roma 9. Kita nggak bisa mengajari Tuhan tentang kasih karunia itu. Roma 9. Ya, kita lihat ayat berapa tentang Esau itu. Ya, ayat yang ke 13 ya sebentar. Ayat 10 ya. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Tuhan tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan apa? Perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Ini kasih karunia itu. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada yang tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil dengan mengatakan aku mengasihi Yakub dan membenci Esau? Apakah dia nggak adil? Mustahil. Itu hak dia. Contoh, siapa pernah punya teman mau minta visa Korea ditolak? Ada nggak? Ada. Oke. Nah, makanya ada yang baik-baik mau ke sini ditolak. Ada yang nakal nggak baik diterima visanya. Itu namanya hak kedaulatan kedutaan Korea di Indonesia. Iya, bukan sakarpe, hak pokoknya.
Apakah kita bisa mempengaruhi kedutaan Korea? Tolong, teman saya ini betul kok mau baik-baik ke sana kok nggak macam-macam. Nggak bisa. Itu haknya dia. Nah itu. Tapi kalau dipengaruhi dari Korea, Siapa yang mau dicontohkan? Contohnya siapa pengaruh? Nggak bisa. Nggak sekarang bisa. dari gereja ini ada orang yang mau datang, pengaruhi dari sini bisa tuh? Belum tentu. Nggak bisa. Apalagi sekarang minta visa Amerika juga pakai surat gereja malah nggak diterima. Karena banyak yang lari pendeta Indonesia ke sana. Nah itu namanya. Alasan tanpa sepengetahuan iya bisa masuk. Iya, tapi hak mereka. Iya. Kita nggak bisa mengajari kedutaan untuk terima orang itu, tolong orang itu nggak bisa. Itu namanya kedaulatan. Bahkan, ya, ada yang sudah dapat visa, ini visa Amerika, masuk imigrasi ditolak. Korea Iya, gitu. oh, Korea juga pernah gitu. Nah itu kan, terus kita mau banding ke siapa? Nggak bisa. Itu namanya kedaulatan. Untuk nama kedaulatan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya mungkin Indonesia lain ceritanya. Kalau Indonesia bisa dibolak-balik, tapi yang benar nggak bisa. Oke, saya lanjutkan. Ayat 14 lagi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Mustahil. Dia adil. Loh kok begitu? Nah, kita nggak tahu. Lagi sekali Jokowi, presiden kita, dia jelas menolak untuk gerasi. Itu hak mutlak dia. Ada yang bilang, kenapa SBY bisa memberi? Ya nggak tahu, itu haknya dia juga. Dia tahu haknya dia. Ada yang bisa diberi gerasi. Terus, sebab ia berfirman kepada Musa, ayat 15, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini kedaulatan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, dia itu kan orang jahat. Kenapa terberkati? Loh, urusan apa kita dengan? Tuhan tanya, urusan apa kamu dengan dia? Ini urusanku. Kenapa? Iya, nggak bisa. Itu namanya kedaulatan. Terus, jadi hal itu. Apa? Baca. Tidak tergantung. Nah, pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi berkemuran hati Tuhan. Yesus. Logika anak-anak. Bisa nggak kita ngotot? Tuhan jangan buat matahari terbit dari timur, nah sekali-kali dari selatan gitu. Nganggur apa kita nyuruh Tuhan? Rubah matahari. Loh ya toh, itu kedaulatan dia. Tapi kalau kemurahan itu dilogikakan untuk bagi orang kita yang percaya, kemurahan ini maksud saya, kemurahan Tuhan itu bagi kita yang percaya. Iya, beda. Kalau kemurahan itu berlaku semua orang. Betul nggak? Sejahat apa orang itu kalau dia datang kepada Tuhan minta ampun, diampuni kok. Iya. Kenapa? Iya, barang siapa mengaku. Nah, itu beda. Kalau itu beda. Pengampunan itu hak mutlak Tuhan untuk semua orang. Dia nggak pilih kasih. Dia nggak pilih kasih. Tapi kasih karunia itu beda lagi. Ini kedaulatan. Kita nggak bisa ngajari Tuhan. Belum selesai terus. Bagaimana bisa melihat kasih karunia itu, Pak? Nah, itu kita nggak bisa tahu. Karena itu rahasianya Tuhan. Nah, tapi kan seringkali kita dengar begini, Pak. Wah, kita maaf kalau saya ini seorang ilegal sama di sini, nggak resmi nih. Terkadang kan mungkin mereka yang semuanya orang kan udah, teman-teman saya udah pulang semua, tangkepin gitu loh. Tapi saya belum terus. Suatu saat mungkin, loh kamu kok belum pulang, nggak ketangkep-tangkep. Nah, itu kasih karunia. Terkadang kita menyombongkan seperti itu. Iya betul, itu hak Tuhan. Enggak, maksudnya diri kita sendiri ngomong, wah ini loh, saya karena kasih karunia Tuhan itu, tadi kita tonjolkan sedikit-sedikit kasih karunia begitu. Betul, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Tapi kan kita nggak bisa mempengaruhi Tuhan untuk nangkap kamu. Iya, nggak bisa. Amin. Iya toh. Kasih karunia, Mas. Lumayan. Oke, ayat 15. 17 ya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Kok kita pakai logika? Tuhan kan kejam betul kalau begitu. Lu itu kan kejam sekali kalau begitu. Tapi lagi sekali, itu haknya dia, mau kejam mau tidak. Nah, kita nggak tahu. Jadi kesimpulannya cuma satu, hormati dia. Selesai. Ya toh, kita cuma bisa menghormati. Itu keputusannya kita nggak tahu. Tapi beda dengan mengampuni. Kenapa? Nggak bisa. Mau protes kayak apa kalau begini? Tapi jangan anggap Tuhan itu tidak adil tadi itu. Enggak, dia adil.
Mustahil kalau dia bilang nggak adil itu mustahil, itu aja. Cuma bagaimana kita tidak tahu. Jadi kalau kita dapat kasih karunia, hiduplah benar-benar dalam kasih karunia. Jangan neko-neko, orang Jawa bilang, jangan macam-macam. Itu hebat sekali Tuhan kita. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini kita nggak tahu juga. Itu urusan dia. Terus sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ada nggak? Nggak bisa. Sama seperti kedutaan Korea. Nggak bisa. Saya lupa yang tahun berapa ya. Tiba-tiba saya diminta oleh salah satu gereja Indonesia di sini, ada retreat, ternyata pembicara nggak datang. Cuma punya waktu 3 hari. Saya lagi di Amerika. Langsung gereja itu kirim surat dari kedutaan Korea di konsulat. Saya ditolak. Padahal mereka, orang ini yang menerima itu bilang, lihat visamu sebanyak ini Korea, sebetulnya nggak pernah kok ditolak. Ya, tapi dia nggak bisa apa-apa. Karena atasannya bilang tidak. Karena aturannya, visa Indonesia itu nggak boleh minta visa negara lain di negara lain. Harus di Indonesia. Paspor kita nggak dipercaya, betul masalahnya. Jadi salah pilih itu juga, itu Tuhan izinkan. Salah pilih? Tidak. Kalau salah pilih itu hak kita. Ya, itu lain lagi. Kalau ditegarkan itu memang supaya Firaun itu berbuat seperti itu. Itu hak Tuhan lagi, kita nggak bisa tahu. Kenapa? Dia kan memilih di situ. Nah, karena udah berapa tulah, 1 tulah, ya, 2 tulah gitu. Kalau kita mau jujur betul-betul, pada dasarnya Firaun itu memang keras kepala. Walaupun nggak ditegarkan pun dia memang tegar tengkuk. Betul tidak kalau kita baca sikapnya loh ya? Iya, dari pertama sudah begitu. Iya. Karena dia nganggap dia Tuhan, betul sekali. Ya udah, itu pilihan dia untuk begitu. Ya Tuhan sekalian aja ngerjain. Tapi dia memilih tuh Pak. Iya. Tapi milik Tuhan, hak dia bukan hak Tuhan. Dia memilih untuk keras hati. Ya Tuhan sekalian gitu. Jadi seperti Yudas. Jadi tegarkan ini sebenarnya juga hak seseorang itu udah memilih. Iya, Yudas. Ya. Ada banyak orang salah menerjemahkan Yudas dipilih dari semula. Tidak. Ayo kita periksa. Kan Tuhan Yesus berkata gini. Kan mereka tanya, Tuhan kalau gitu siapa ini yang menjadi pengkhianat? Betul? Apa jawaban Tuhan Yesus? Siapa yang mencelupkan bersamaan dengan aku? Bisa nggak Petrus mencelupkan bareng? Bisa. Bisa nggak Yohanes? Nah, kenapa kok pas Yudas? Memang dia sudah milih begitu. Ya sekalian Tuhan bilang begitu. Karena kamu yang milih. Jadi kemahatauan Tuhan itu bukan menentukan orang terus jatuh dalam dosa, tidak. Artinya begini. Ada orang tanya, kalau gitu Tuhan tahu nggak Adam bakal jatuh dalam dosa? Tahu. Karena dia maha tahu. Cuma dia tidak menentukan. Dia nggak menentukan. Kalau dia menentukan kejam sekali. Ini bicara masalah dosa ya, bukan bicara masalah kedaulatan itu, bukan. Seperti orang tua. Misal kita lagi duduk-duduk di taman atau di rumah makan mana, terus ada anak kita yang baru bisa belajar jalan. Kita tahu ini bakal jatuh, ini cara jalan gitu pasti jatuh ini. Apa kita nentukan dia jatuh? Tidak, karena cara jalannya sudah salah. Jadi bukan kita yang nentukan, kita tahu dia akan jatuh. Saya lanjutkan dulu ya. Terus ayat yang ke 20 ya. 20. Kita baca. Siapakah kamu hai manusia? Ya. Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tanah liat loh ini. Ya, mau dijadikan WC, ya, mau dijadikan tempat bunga, haknya yang buat tuh. Tanah liatnya nggak bisa punya hak untuk milih, menentukan aku mau jadi apa, ya, penjunannya yang menentukan itu. Biarlah ini yang menjadi bagian dari hidup kita. 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Tuhan menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ini yang Tuhan janjikan untuk kita.